Kalau mengenai pulang, iya, ya saya punya pendapat pribadi, makin lama makin susah hatinya mau pulang. Bukan masalah hati aja kalau saya lihat ya Pak, tapi juga kemampuan teknis gitu. Kita sudah terbiasa dengan melihat kemampuan teknis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan di Eropa. Sedangkan di Indonesia, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kebutuhan itu sama gitu. Ya. Kalau kita memakai ke asumsi yang sama, kita pulang ke Indonesia, kita merasa oke, kita sudah bisa macam-macam. Kita Nggak connect ya? Iya, nggak nyambung gitu. Salah satu remedinya adalah begitu lulus, cari pengalaman 2 tahun, lalu pulang dulu. Dan menurut saya ini suatu opsi yang sangat bagus untuk kita angkat. Jadi kalau pulang dulu dipakai buat apa? Supaya kenal lagi sama bangsa Indonesia, sama yang kacaunya lagi di jalan gitu ya, kalau ngantre nggak beres gitu. Termasuk yang baik-baiknya juga, negara kita kan juga bagus-bagus. Ya? Ya, maksudnya ya cinta sama tetangga dan sebagainya gitu kan. Nah, bagi yang masih bujangan, pasang mata, cari-cari. Pasang titel, Pak. Jadi, 2 tahun tuh ya senang di Indonesia, lalu memantapkan itu, bawa ke sini. Nah, kalau Anda, nih, lagi-lagi ini kan soal hidup ya, kita nggak bisa spesifik bawa ke diri sendiri, jadi saya jangan disalahin. Kalau seseorang kawin sama orang Indonesia, kawin sama laki-laki atau perempuan Indonesia, dia punya Indonesian connection, tadi ada tuh kembali ya, ke depan atau ke belakang. Oke. Nah, Indonesian connection itu perlu, sehingga waktu lebaran ingat pulang ya kita ya, Mah kita pulang ke Indonesia. Kalau mahnya dari Inggris, shall we go to Oxford apa ke Cambridge? Soalnya mertua di situ kan. Gimana pulang ke Depok nggak? Soalnya istri kita orang Indonesia. Nah, jadi banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita jadi oke, kita kan nggak tadi isunya Indonesia nih nasionalisme apa enggak, kita sumbang Indonesia apa enggak. One way to do it is to keep yourself, bikin sistem di mana kita mau nggak mau harus connect sama Indonesia. Pulang dulu. Kalau mentality gimana ya? Kalau yang udah lama di sini gitu, kerja di sini, ya pulang ke Indonesia dengan suatu kondisi mengharuskan dia pulang. Tapi saya punya pengalaman beberapa orang bule yang lama di Indonesia maupun orang Indonesia yang udah lama di sini kerja di Indonesia kemudian. Jelas kalau dari finansial dia lebih sedikit, dari fasilitas jelas juga lebih jelas lagi, lebih nggak ada di Indonesia. Tapi dengan mentalitas itu, kok ada orang yang dari teman-teman saya kenal itu ada 4 orang kalau nggak salah, ada 4 atau 5 gitu ya. Dari berapa, Pak? Dia mengetik dengan mesin Tik Brother, kemudian jadi paper, gitu. Papernya internasional, bisa jadi paper itu dengan tanpa komputer yang canggih segala macam. Pada saat itu masih XT komputer baru, masih XT ya di Indonesia. 80-an. Jadi tahun 80-an ya, 87 gitu kalau. Nah itu mentalitinya gimana tuh? Kalau maksudnya saya mau tahu gitu, apakah boleh orang sudah lama di sini kemudian harus di Indonesia untuk membangun Indonesia dengan mental yang sudah lebih baik? Kalau saya optimis, menurut saya dosa ya kita, ini dosa positif ya, merendahkan bangsa kita sendiri, because we are from them, we are one of them, bisa bilang. Misalnya saya bilang, wah kita lulusan perguruan tinggi luar negeri, SD-nya di mana? Di Majestic, di Blok M Jakarta. Makanya gado-gado. Jadi kita udah embedded di sini bahwa kita orang Indonesia. Jadi kita boleh diskusi kesana kemari soal beginian, sekolah, kerja, but we are Indonesian gitu. Jadi saya ingin anak saya mendua mengenai anak saya ini kalau udah ada sedikit personal. Nah saya kan sekarang di sini, kadang-kadang berpikir wah dia udah going international ya, gitu. Dia mau di mana nih kalau udah besar? Itu mungkin egoisnya bapak gitu kan, ntar jauh dari saya, agak sedikit melenceng gitu ya sekarang diskusinya. Tetapi saya selalu bilang sama dia, kalau lihat ayah diskusi kita ngelirik Indonesia, jangan, kamu harus kritis ya. Maksudnya you should never merendahkan orang Indonesia, karena itu merendahkan diri sendiri. Jadi kita boleh bercanda kan, termasuk saya kan, orang Jakarta macet nggak tahu aturan. Saya orang Jakarta, dan saya penuh pengharapan bahwa kita nggak seburuk itu kok.
dan kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita semua yang di sini udah putus harapan sama Indonesia, udah game lah, kita nggak usah ada pertemuan sore ini. Iya. Jadi saya ngelihatnya karena yang pulang ke Indonesia itu selain lepas dari masalah dia suka atau tidak, tapi pada saat dia harus pulang ke Indonesia itu paling enggak tadi dia akan membawa lingkungannya ke menjadi contoh yang baik dan lingkungannya lebih melihat lulusan luar negeri daripada Universitas Andalas yang tadi disebut situ. Dosennya di belakang Pak. Itu ada. Pemacan loh Pak. Saya kan bicara realistis, makanya Pak Minta tuh ada di sini. Kalau adalah sudah bagus, ngapain dia kesini kan gitu? Ini ada kurva seperti ini. Ini namanya kurva anxiety. Ini sebagai waktu, ini stres. Kalau ada perubahan, Justru serunya di situ. misalnya Pak Dudi kembali ke Indonesia, udah biasa dengan segala sesuatu teratur di sini, internet cepat gitu kan. Pas balik ke Tebet lambat. Maka pas pulang ke Indonesia, stres kan? Ini stres atau kemampuan? Stres, kemampuan kali. Performance, gitu. Begitu ada stresor datang yang men-trigger stres, dia turun kan kemampuan. Lalu ada tahap di mana dia marah-marah. Lalu di sini mulai menerima. Lalu mulai apatis. Terbalik ya, apatis. Lalu udah gitu mulai ada harapan. Lalu wah oke nih. Wis gitu. Iya, benar. Tapi lalu udah gitu, oh I see the light at the end of the tunnel. Lalu performance naik. Dan manusia yang udah menempa kayak begitu, harusnya begini polanya. Jangan lupa, begitu kita bilang yang jelek-jelek, yang ngeselin, yang nyusahin buat orang itu, kecil sama dia. Saya udah ngalamin semua kok. Ya, oke kan? Tapi mungkin tidak ada keluarga Indonesia, tapi begitu lingkungan kita berubah pun Ya, pasti terjadi seperti itu. ya apa? Jadi cuma magnitude-nya aja berubah. Magnitude. Tapi kalau dia sudah punya embedded system bahwa dia bisa deal sama ini, apakah ini Indonesia, pindah ke Jerman? Jadi oke kan? Tadi siapa yang mau? Saya mau. Saya mau. Biasanya orang yang suka status quo itu. Ada yang mau change atau quo. Iya. Tapi change itu perlu ya. Saya pernah diskusi sama teman dari Ethiopia. Teman itu bilang ini masalah setelah lulus kemana? Teman Ethiopia ini bilang ya saya mau cari kerja di sini karena saya harus membangun hidup saya sendiri karena saya nggak bisa melakukannya di tanah air saya di Ethiopia. itu diskusi itu semula bermula dari komentar seorang teman. Kita sekolah ke Belanda ya, sebelum saya berangkat ke negeri ini, saya pikir bahwa semua orang Belanda itu hebat. Oh, enggak ya? Perwakilan Afrika. Pas kemudian si teman-teman juga bilang, ternyata teman-teman kita kuliah di Belanda tidak semuanya hebat, rata-rata sama dengan kita. Tapi kenapa mereka maju? Kenapa negara saya tidak maju? Nah, terus si teman itu tadi komentarnya bagus juga, menurut saya bagus. Ya karena mereka menggunakan sumber daya kita. Mereka kasih itu beasiswa. Mereka kasih beasiswa pada orang-orang terbaik dari negara berkembang. Kemudian setelah mereka datang ke negara ini, mereka belajar di sini dan kemudian memberi kontribusi ke negara ini. Maka dengan demikian negara ini maju. Salah satunya gitu. Nah terus dengan demikian terus saya tanya terus kamu nanti pulang nggak ke Ethiopia? Dia bilang, iya, saya perlu hidup saya dulu. Jadi saya perlu bekerja di sini untuk diri saya juga. Terus nanti siapa yang akan berpikir untuk negaramu? Dia bisa bilang gitu. Ya ada orang lain yang mengerjakan, tapi saya nanti mungkin suatu saat juga